Halo anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi pertemuan TIK pada hari ini adalah tentang lingkungan belajar TIK. Nah, pada materi ini tidak akan banyak yang Bapak jelaskan. Mari kita simak bersama-sama ya. Lingkungan belajar di ruang TIK ya, atau di lab TIK. Nah, lingkungan belajar yang sehat itu yang bagaimana biar kalian itu nyaman ketika belajar komputer. Nah, yang pertama, jelas ruangan tidak boleh bocor dan lembab. Kenapa tidak boleh bocor dan lembab? Karena komputer itu sebuah alat elektronik. Dia tidak boleh kena air dan tidak boleh berada di tempat yang lembab. Kenapa? Karena komputer itu kan ada arus listrik. Jadi sangat bahaya sekali untuk anak-anak. Maka ruang komputer itu harus dibuat yang kering dan sirkulasi udaranya bagus. Jadi supaya tidak lembab. Yang kedua, tidak terkena sinar matahari langsung. Jelas. Komputer itu juga kalau terlalu panas, dia kena matahari langsung itu juga tidak bagus. Karena nanti bisa membuat perangkat komputer itu menjadi cepat rusak. 3. Temperatur dan kelembapan ruang diatur. Maaf, ini salah tulisan ya. Ruang diatur. Nah, cara mengaturnya dengan yang apa? Nah, ini nanti di nomor 5. Dengan menggunakan AC supaya ruangan itu tetap sejuk, kemudian tidak lembab, sehingga aman dan nyaman untuk digunakan. Yang nomor 4, ruangan harus bebas dari partikel lain seperti asap rokok. Jelas, di ruang komputer sangat dilarang untuk merokok. Kenapa? Karena di ruang komputer itu kan dia pakai AC. Nah, ruangannya tertutup. Nanti kalau ada yang merokok di sana, asap rokoknya itu tidak bisa keluar dan sangat berbahaya bagi kita semua, ya. Kita tidak ikut merokok, tapi karena di sana di ruangan tertutup itu banyak asap rokok, kita ikut menghirup. Jadi kita juga terkena dampaknya. Maka dari itu, di ruangan ber-AC, apalagi di lab komputer, tidak boleh ada yang merokok. Gitu ya. Dan yang kelima, jika ruangannya tidak ada AC-nya gimana, Pak? Nah, tidak apa-apa, tidak ada AC, tidak apa-apa, asalkan sirkulasi udaranya lancar. Ini lancar ya, maaf ya. Sirkulasi udaranya lancar, artinya ventilasinya bagus. Ya, sehingga udara dari luar itu bisa masuk, kemudian udara yang di dalam itu bisa keluar, jadi ganti. Bayangkan anak-anak di sebuah ruangan yang tertutup, ventilasi udaranya cuma minim, apa yang akan kalian rasakan di sana bareng-bareng? Pasti ruangannya atau suasananya akan sumpek ya, nggak enak di sana. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya nggak ada sirkulasi udara yang bagus, ventilasi yang memadai, nah, seperti itu. Dan yang keenam, jangan ada makanan atau minuman di dekat komputer. Nah, ini yang harus anak-anak perhatikan. Besok kalau sudah masuk, sudah ke lab komputer, dilarang membawa makanan dan minuman. Paham ya? Pak, kalau ketika belajar komputer saya haus gimana? Boleh izin ke guru komputer untuk minum di kelas. Gitu ya. Jadi minumnya tidak di ruang komputer, atau boleh membawa minum tetapi minumnya ditaruh di luar. Jadi ketika haus nanti kalian izin keluar lab kemudian minum baru masuk lagi. Loh, kenapa Pak? Yang pertama karena kalau minuman itu kan cairan, nanti kalau tumpah mengenai komputer rusak, bisa konslet ya. Kemudian kalau makanan, nah bayangkan anak-anak, kalau anak-anak naruh makanan, sisa makanan, apa yang akan terjadi? Pasti di sana akan nanti ada banyak semut, banyak kecoa, atau bahkan tikus seperti itu. Jadi sangat berbahaya, ya. Itu membuat situasi di lab menjadi tidak enak. Nah, ini Bapak ada contoh ruang lab komputer ya. Ini bukan tempat kita. Bapak cuma ngambil di Google. Nah, tadi karena dia sudah pakai AC, berarti ruangannya tertutup, tidak butuh ventilasi ya. Nih, ada berapa AC? Banyak ya. Nah, lihat di sini rapi sekali dan bersih sekali. Ya. Nah, seperti itu.
Suasananya juga tidak panas karena sinar matahari tidak masuk secara langsung. Nah, gordennya ditutup ini. Ada gorden kan? Ditutup semua ini ya. Ya, ditutup semua. Itu ya. Kemudian, nah, yang kedua, tadi setelah kita tahu lingkungan belajar yang nyaman itu bagaimana, kemudian, nah, sekarang cara anak-anak untuk duduk di kursi ketika belajar komputer. Yang pertama, jarak mata dengan monitor sekitar 45 cm. Jadi, anak-anak nggak boleh terlalu dekat ke monitor. Kenapa? Karena nanti bisa membuat mata anak-anak rusak, bisa minus, ya. Ya, kalian kalau kelamaan di komputer itu nanti kan matanya juga perih. Nah, apalagi kalau sangat dekat, ya. Kemudian yang kedua, punggungnya harus tegak, punggungnya tegak. Jangan bungkuk ya. Nanti anak-anak bungkuk, nanti jadinya kebiasaan bungkuk, nanti anak-anak bisa bungkuk. Dan jangan terlalu gini ya, membusung ke depan gini ya. Nah, itu juga tidak nyaman. Ya, punggungnya biasa, tegak biasa. Kemudian siku dan tangan membentuk sudut 90 derajat. Jadi tangan dan siku ini pas meja, senyaman mungkin, membentuk kurang lebih 90 derajat. Jadi enak. Nggak boleh selonjoran gini ya. Nah, pahanya lurus. Biar tidak cepat capek, pahanya lurus. Ya, kadang kan ada yang kakinya kemana-mana seperti itu. Nah, jangan ya. Nanti cepat capeknya. Pahanya lurus, kemudian kaki menapak di lantai. Kenapa harus menapak? Karena sebagai topangan kita, menopang. Kalau kakinya kalian tidak tapakan di lantai, malah kemana-mana, ya itu nanti membuat kalian menjadi cepat capek. Nah, bagaimana kalau itu tadi tidak kalian lakukan? Nah, kesalahan posisi duduk di depan komputer. Apa yang terjadi? Yang pertama, kalian akan membungkuk karena terbiasa seperti itu, kalian akan membungkuk, ya. Nah, kesalahan yang kedua adalah bersandar. Anak-anak bersandar. Bersandar boleh, tapi tidak sering-sering bersandar seperti ini ya. Nah, bersandar boleh, tapi posisinya harus ini loh. Ini kan salah. Posisinya dia melengkung ya. Kalau bersandar posisinya lurus gitu boleh. Lurus gini ya, lurus dengan kursinya itu boleh. Tapi ini kan melengkung, jadi nggak boleh. Nah, yang ini membusungkan dada, dia terlalu ke depan, ya. Terlalu ke depan, dia terlalu gini. Itu akan membuat anak-anak menjadi cepat pegal. Nah, apa dampak negatif jika kalian tidak memperhatikan tadi? Yang pertama, mata kalian akan terasa perih. Nah, jadi kalau anak-anak terlalu dekat, nanti matanya menjadi perih. Yang kedua, punggung terasa pegal. Nah, salah posisi duduk membuat punggung kalian itu menjadi cepat pegal. Yang ketiga, tangan menjadi lebih cepat lelah. Nah, tangannya posisinya nggak benar. Kalian asal ya, itu akan membuat tangan kalian itu menjadi cepat lelah ya. Yang keempat, kaki bisa merasa kesemutan atau kram. Nah, ada yang pernah merasakan? Nah, kakinya seperti banyak semut di kakinya itu ya. Geli-geli gimana seperti itu. Nah, itu namanya kesemutan ya. Dan kadang kram itu ketarik, ototnya ketarik karena posisi duduk yang tidak benar. Kemudian yang kelima, dapat membuat tubuh menjadi bungkuk. Nah, yang mana ya? Gambarnya mana ya? Yang nomor 1 ini ya. Nah, ini kalau anak-anak terus seperti itu, tidak memperbaiki gaya duduknya, nah, karena kebiasaan nanti lama-kelamaan akan bungkuk. Jadi ngerjain komputer kayak gini. Nah, itu lama-kelamaan bisa menjadi bungkuk. Yang keenam, kepala terasa pening karena pencahayaan. Nah, kalau terlalu dekat, ingat ya, komputer itu dia menghasilkan radiasi. Nah, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, selain mata perih, nanti kepala kalian akan terasa pusing. Sama seperti kalau anak-anak bermain HP, ya, bermain HP terlalu lama. Apa yang kalian rasakan? Yang pertama pasti matanya capek, lelah. Kemudian kepala akan terasa pusing. Nggak ngapa-ngapain kok pusing. Nah, itu karena dampak itu tadi. Dan yang ketujuh, lehernya akan terasa pegal. Leher sini terasa pegal ya, kalau posisinya anak-anak nggak benar. Nah, itu gitu ya anak-anak. Ini yang tentang posisi duduk yang salah tadi. Nah, jadi ketika duduk, harap anak-anak juga harus perhatikan ya, supaya nanti tidak berdampak negatif terhadap kondisi kalian.
Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Minggu depan kita akan masuk ke program yang kita gunakan untuk menggambar, yaitu TuxPaint. Ya, kita akan coba TuxPaint. Sebelum kita mengoperasikan TuxPaint, kita harus tahu dulu ya, TuxPaint itu seperti apa, kemudian cara menggambarnya seperti apa. Nah, besok minggu depan akan Bapak jelaskan. Itu saja ya anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua.